Guys, welcome back to channel Todopedia. Setelah di video-video sebelumnya kita udah bahas berbagai macam hal ya. Mulai dari gimana caranya gue bisa kurangin resiko investasi dan juga perbesar profit investasi. Kita juga udah ngebahas ya saham-saham apa aja nih yang gue beli dan gue jual dari beberapa bulan terakhir. Dan kenapa gue beli, kenapa gue jual sahamnya, itu kita udah bahas. Dan gue juga udah bagiin ya panduan lengkap untuk lapor SPT untuk investasi saham di Cortex supaya teman-teman bisa segera lapor SPT untuk investasi kalian. Nah, di video kali ini kita bakalan bahas satu topik yang menarik banget, yaitu kita bakalan bahas peluang investasi yang cukup menarik ya di 6 saham yang lagi under value. Dimana dengan IHSG ini belakangan dia lagi downtrend ya, dan saham-saham itu harganya juga ikut turun. Ya, nah di Bursa Indonesia ini belakangan muncul cukup banyak peluang investasi di beberapa saham. Di antaranya adalah 6 saham yang lagi under value yang bakalan kita bahas di video kali ini. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari peluang investasi yang menarik ya, teman-teman tonton video ini sampai habis supaya kalian tahu 6 saham apa yang bisa kalian jadiin saham pilihan untuk kalian investasi untuk beberapa tahun ke depan. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, subscribe channel Todopedia dan tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman terus up to date sama channel ini dan kalian bisa dapat update terkait saham-saham yang menarik untuk investasi. Selain itu, teman-teman juga bisa dapatkan produk digital Todopedia yang tentunya bisa ngebantuin investasi kalian dan bisa nambah ilmu investasi saham kalian. Ya, kalian bisa dapatkan ini semua di link.id/Todopedia atau teman-teman juga bisa dapetin produk digital Todopedia dengan cara kalian masuk ke channel page Todopedia, kalian masuk ke tab store. Di situ teman-teman bisa dapetin produk digital Todopedia yang bisa berguna buat kalian. Dan teman-teman juga bisa join program membership Todopedia. Di sini teman-teman dapat banyak extra benefit. Nah, cara untuk join membership Todopedia itu teman-teman langsung aja klik tombol join atau gabung yang ada di bagian bawah video. Nanti setelah kalian join, setelah kalian gabung, semua benefitnya itu teman-teman bisa dapetin di channel page Todopedia. Kalian masuk ke playlist konten khusus membership, deep analysis, dan juga artikel khusus member. Di situ teman-teman bisa dapetin semua benefit dari membership Todopedia. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke videonya. Oke, kita langsung aja bahas ada peluang investasi menarik di 6 saham yang lagi under value. Dimana dengan IHSG ini belakangan lagi downtrend ya teman-teman ya. Dan ketika IHSG downtrend, saham-saham ini turun ya, gue ngeliat di bursa IHSG ya, di bursa kita ini cukup banyak bermunculan peluang investasi. Ya, terutama peluang investasi di 6 saham yang bakalan kita bahas ini. Di mana 6 saham ini bukan cuman dia under value aja, tapi kinerja bisnisnya cukup bagus juga. Ya. Nah, kita langsung aja mulai ngebahas ya untuk 6 saham ini. Gue akan mulai untuk saham-saham di kategori value stock. Itu ada saham BNGA dan saham Pewon. Nah, untuk saham BNGA atau Bank CIMB Niaga, dia ini saham perbankan yang valuasinya murah teman-teman ya. PER-nya cuma 6,4 kali dan PBV-nya 0,76 kali. Ya, jadi BNGA dengan valuasinya semurah itu, dia termasuk kategori value stock. Untuk value investing bagus ini. Nah, tapi nggak cuma itu aja, nggak cuma sekedar valuasinya murah. BNGA ini adalah saham perbankan yang dividennya gede teman-teman ya, sekitaran 8,5% sampai 9%. Ya, sekitaran segitu dividen yield-nya. Jadi dia valuasinya murah dan nggak cuma itu aja, dia dividennya juga gede gitu ya. Nah, tapi nggak cuma itu aja. Si BNGA ini juga secara kinerja bisnis, dia ini juga kinerja bisnisnya bagus teman-teman. Dimana casanya itu gede ya, sekitaran 70%. Yang artinya si BNGA ini bisa hemat beban bunga. Ya, terus untuk NPL atau non-performing loan atau kredit macetnya itu cuma 1,8%. Ya, ini kecil banget yang menandakan kualitas asetnya BNGA ini bagus. Ya, NPL itu kalau di bawah 2% udah termasuk bagus banget. Ya, jadi kualitas asetnya bagus. Yang artinya beban pencadangannya bisa diminimalisir untuk kedepannya gitu ya. Jadi BNGA ini dengan casanya besar ya, dia hemat beban bunga dan NPL-nya juga kecil, artinya dia juga hemat beban pencadangan. Jadi dia bisa lebih hemat untuk pengeluarannya ya. Dan untuk return on equity-nya itu ada di 13%, yang artinya BNGA ini dia punya kemampuan profitabilitas yang bagus. Ya, profitabilitasnya bagus itu artinya dia bisa cetak profit yang gede dari modal yang dia punya di dalam bisnisnya. Nah, cuman kelemahannya BNGA ini adalah dia ini perbankan yang pertumbuhannya itu lambat teman-teman ya. Pertumbuhan pinjamannya itu cukup lambat, pertumbuhan pendapatannya juga lumayan lambat.
gitu ya. Jadi dia termasuk slow growth bank. Ya, jadi meskipun kinerja bisnis bagus, valuasi murah, high dividend gitu ya, tapi BNGA ini termasuk perbankan yang pertumbuhannya itu agak lambat. Gitu ya. Nah, itu BNGA. BNGA menurut gua di 1.700-an ini masih cukup murah ya. Menurut gua BNGA itu harga wajarnya di kisaran 1.850 sampai 1.900, itu harga wajarnya di kisaran segitu. Ya, itu untuk BNGA. Next untuk Pewon. Pewon ini emiten properti yang mayoritas pendapatannya itu bersifat recurring income atau pendapatan berulang. Yang artinya Pewon ini adalah emiten properti yang bisa generate cash flow yang cenderung stabil. Gitu ya. Jadi pendapatannya itu recurring income, teman-teman, pendapatan berulang ya, pendapatan sewa properti. Ya, Pewon ini dia emiten properti komersil ya. Jadi dia bisnisnya itu mall, teman-teman ya. Dia sewa space di mall. Jadi dia dapat pendapatan sewa, dan pendapatan sewa itu sifatnya recurring income ya, yang artinya dia bisa generate cash flow yang cukup stabil. Gitu ya. Nah, Pewon ini juga valuasinya murah, teman-teman ya, di 7,4 kali PER ya, dan PBV-nya 0,73 kali. Jadi termasuk valuasi murah dan tergolong value stock juga. Gitu ya. Nah, nggak cuman itu aja, nggak cuman dia bisa generate cash flow ya, nggak cuman cash flow-nya stabil, valuasi murah, tapi si Pewon ini dia emiten dengan uang cash yang gede, teman-teman ya. Jadi uang cashnya gede, sekitaran 7 triliun, dan utang berbunganya itu kecil. Nah, ini bagus, artinya Pewon ini dia kedepannya itu bisa lebih leluasa, lebih bebas untuk investasi buat ngembangin bisnis, karena cashnya gede dan dia juga generate cash flow gitu ya. Jadi untuk investasi ngembangin bisnis kedepannya itu bisa lebih leluasa gitu ya. Nah, Pewon ini juga land banknya masih cukup banyak, teman-teman ya, masih cukup besar, yang artinya potensi pertumbuhan bisnis jangka panjangnya juga masih bagus untuk kedepannya. Dan Pewon ini juga memang masih terus investasi untuk ngembangin proyek Superblok ya. Dia masih bangun Superblok baru, terus Superblok yang udah ada juga masih diperluas gitu ya. Jadi dia masih terus investasi untuk ngembangin proyek Superbloknya, yang mana tentunya itu memberikan potensi pertumbuhan yang cukup bagus untuk jangka panjang. Ya, jangka menengah sampai jangka panjang potensi pertumbuhannya cukup bagus menurut gua. Nah, cuman kelemahan dari Pewon adalah dia ini dividen yield-nya kecil, teman-teman ya, karena Pewon ini dia dari laba yang dia cetak itu mayoritas dipakai untuk investasi buat ngembangin bisnis. Jadi cuman sedikit dari labanya yang dipakai untuk bagi dividen. Jadi meskipun Pewon secara kinerja bisnis bagus, tapi dividen yield-nya itu kecil gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang mau dividen investing, kalian mau fokus cari dividen ya, Pewon ini bukan pilihan buat kalian. Mungkin kalau yang mau cari dividen ya, lebih ke BNGA gitu ya. Nah, itu untuk value stock. Next kita masuk ke growth stock, teman-teman ya. Growth stock itu ada BRIS dan juga ada CBDK. Nah, untuk BRIS ini adalah emiten bank syariah terbesar di Indonesia, tapi dia bukan cuma bank syariah. BRIS ini dia menganut sistem dual banking. Jadi dia ada bank syariah dan juga ada bank bullion. Ya, jadi dia dual banking system gitu ya. Nah, BRIS ini ya, dia bukan sembarang dual banking, tapi dia ini benar-benar perbankan yang punya kualitas bisnis yang bagus, teman-teman ya. Kualitas keuangannya itu bagus banget. Dimana untuk BRIS ini dia punya NPF atau pembiayaan macet itu kecil banget, cuma 1,8% ya. NPF ini kalau di bank syariah ya sebutannya NPF, kalau di bank konvensional itu NPL ya. NPF-nya BRIS ini di bawah 2% ya, 1,8% itu NPF yang bagus banget, artinya kualitas asetnya bagus ya. BRIS juga punya return on equity yang gede ya, di 16%, yang artinya dia bisa generate profit yang gede dari modal bisnisnya ya. Dan untuk CAR atau capital adequacy ratio itu ada di 22%, ini gede banget dan ini bagus ya. CAR yang bagus itu, yang tergolong besar itu minimal 15%. Kalau dia udah sampai 22%, artinya dia punya permodalan yang kuat. Permodalannya itu tebal, teman-teman ya. Dia punya permodalan yang banyak, yang artinya kalau permodalannya tebal, dia permodalannya itu banyak, artinya kedepannya emitennya itu punya potensi untuk dia bisa ngeluarin duit yang banyak untuk investasi, untuk ngembangin bisnis. Bisa juga dipakai untuk bagi dividen, bisa juga dipakai untuk aksi korporasi lain kayak buyback atau mungkin ada akuisisi, yang mana tentunya itu bisa menguntungkan investor gitu ya. Jadi dengan CAR-nya gede itu berpotensi bisa menguntungkan investor untuk kedepannya dalam jangka panjang ya, lewat aksi korporasi atau bisa juga lewat pengembangan bisnis. Dan bicara soal pengembangan bisnis ya, BRIS ini termasuk salah satu growth stock yang menurut gua potensi growth-nya itu gede banget, teman-teman ya.
BRIS ini punya potensi growth yang gede banget dan itu datang dari 3 katalis. Yang pertama itu katalis pertumbuhan dari sisi dana simpanan, ya. Itu katalis pertumbuhannya ada tabungan haji sama tabungan emas, yang mana itu masih terus bertumbuh, gitu ya. Terus untuk katalis pertumbuhan pembiayaannya, itu datang dari pertumbuhan pembiayaan syariah yang masih terus bertumbuh seiring dengan masih bertumbuhnya perekonomian syariah, dan juga pertumbuhan pembiayaan gadai emas, ya. Jadi BRIS ini sebagai bullion banking, ya, dia masuk ke bisnis bullion banking, gitu ya. Itu menurut gue juga bisa memberikan potensi pertumbuhan yang gede, terutama untuk pembiayaan gadai emas, gitu ya. Jadi untuk katalis pertumbuhan pembiayaannya datang dari pertumbuhan pembiayaan syariah dan pembiayaan gadai emas. Dan nggak cuma dana simpanan sama pembiayaan, tapi katalis pertumbuhan BRIS juga datang dari katalis untuk pertumbuhan fee based income, ya, pertumbuhan fee transaksi, yang mana itu datang dari pertumbuhan transaksi di digital banking beyond by BSI, ya, termasuk juga transaksi KRIS, ya, dan juga pertumbuhan transaksi jual beli emas, ya. Jadi beyond bankingnya ini menurut gua bisa memberikan potensi pertumbuhan yang gede untuk BRIS, ya. Nah, cuman kelemahannya BRIS ini, dia ini sebagai growth stock, ya, dividend yield-nya itu kecil banget teman-teman, karena memang BRIS ini masih fokus untuk investasi, untuk ngembangin bisnis. Dia masih ngembangin bullion bank-nya, dia masih ngembangin digital banking, gitu ya. Jadi dia masih terus investasi, ya, dengan nominal yang gede untuk ngembangin bisnis, untuk ekspansi, ya. Jadi untuk dividen yield-nya ya itu kecil banget, ya. Jadi BRIS ini bukan untuk dividen investing, tapi untuk growth investing, fokusnya ke capital gain. Nah, selain BRIS ada CBDK. Nah, CBDK ini properti dengan land bank-nya yang masih banyak ya teman-teman, ya, sekitaran 700 hektar, gitu ya. Dan CBDK ini kan dia punya NICE, ya, Nusantara International Convention and Exhibition, ya. Nah, NICE ini masih dikembangin sama dia. Nah, NICE yang masih dikembangin itu kedepannya akan jadi katalis pertumbuhan untuk CBDK, ya, dimana bukan cuma dia memberikan potensi pertumbuhan bisnis, tapi dia juga memberikan potensi pertumbuhan recurring income. Nah, kalau recurring income-nya bisa bertumbuh, ya, cash flow-nya bisa bertumbuh, artinya kedepannya CBDK ini punya potensi untuk terus-menerus dia investasi untuk ngembangin bisnis, yang mana itu bisa memberikan potensi pertumbuhan bisnis secara compounding, gitu ya. Jadi dengan recurring income-nya masih terus dikembangin, ya, sumber recurring income-nya masih terus dikembangin, ya, kedepannya CBDK ini punya potensi pertumbuhan jangka panjang yang gede, gitu ya. Dan CBDK ini juga dia aksesibilitasnya bagus teman-teman, ya, dengan dia cukup dekat ke Bandara Soekarno-Hatta dan juga ada akses ke tol Kataraja, ya. Jadi dengan kayak gitu aksesibilitasnya bagus dan itu bisa mengundang semakin banyak orang untuk masuk ke kawasannya si CBDK, ya. Dan CBDK ini secara keuangan balance sheet-nya bagus, cash-nya itu gede teman-teman, ya, sekitar 3 triliun, utang berbunganya kecil dan free cash flow-nya positif, yang artinya dengan dia cash-nya gede dan cash flow-nya bisa positif, dia generate cash flow, gitu ya. Artinya CBDK ini kedepannya masih bisa untuk terus ngembangin bisnisnya. Dia punya uang cash yang bisa dipakai untuk ngembangin bisnisnya, ditambah dia juga masih generate cash flow, gitu ya. Nah, cuman kelemahannya untuk CBDK ini kelemahannya sama kayak BRIS, dia ini emiten yang low dividend yield, gitu ya. Nah, untuk BRIS, ya, BRIS ini dia ada di harga 2130. Menurut gua BRIS ini wajarnya itu di sekitaran 2400 sampai 2500. Nah, untuk CBDK ini menurut gua untuk harga wajarnya ini masih cukup jauh teman-teman, ya, jauh di atas, ya, sekitaran 6000 sampai 7000. Itu harga wajar CBDK. Jadi di 4600-an ini menurut gua peluang yang menarik untuk buy saham CBDK untuk growth investing jangka panjang, gitu ya. Untuk jangka panjang teman-teman, ya, bukan untuk mingguan atau bulanan. Ya, BRIS juga sama untuk jangka panjang, di mana pertumbuhan dari Bank Syariah Indonesia, ya, terutama untuk bank syariahnya, untuk bank bullionnya juga, itu pertumbuhannya itu sifatnya untuk jangka panjang. Jadi gue ngeliat pertumbuhan jangka panjang untuk BRIS sama CBDK masih cukup besar. Nah, itu untuk growth stock. Next kita masuk ke dividend stock teman-teman, ya. Ada BRI dan juga BMRI. Nah, yang ini mungkin gue nggak usah banyak penjelasan teman-teman, ya. Ini emiten perbankan yang memang udah terbukti bagus banget, ya, dan memang potensi pertumbuhan jangka panjangnya ini masih cukup bagus. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi Indonesia, tentunya itu akan mendorong pertumbuhan bisnis jangka panjang, ya. Terus juga
dengan adanya digital banking masing-masing, ada BRIMO di BRI, ada Livin by Mandiri, ya, itu akan mendorong pertumbuhan dana simpanan, fee based income, dan juga dana pinjaman. Jadi digital banking, BRIMO di BRI, Livin by Mandiri untuk Bank Mandiri, ya, itu akan jadi katalis pertumbuhan untuk dana simpanan, ya, itu juga akan jadi katalis pertumbuhan untuk pendapatan fee based income, ya, dan kalau dana simpanannya bertumbuh, ya, didorong sama digital banking, ya, kalau dana simpanannya tumbuh, itu juga akan membantu mendorong pertumbuhan dana pinjaman. Jadi itu juga akan mendorong pertumbuhan jangka panjang untuk kedua bank ini. Dan BBRI sama BMRI, ya, dividen yieldnya gede teman-teman, ya, di sekitaran 9% sampai 9,8%. Untuk BBRI di 9%, Bank Mandiri di 9,8%. Ya, jadi ini emiten perbankan dengan potensi dividen yield yang gede dan dikombinasiin juga dengan potensi growth jangka panjang yang masih cukup bagus. Gitu ya. Dan untuk valuasinya juga cukup murah teman-teman, ya. Bank Mandiri itu cuma 7,8 kali pernya, ya. Dan ini perbankan yang kinerja bisnisnya bagus teman-teman, ya. Bank Mandiri ini pernya cuma 7,8 kali, BRI pernya cuma 9,3 kali. Jadi perbankan dengan kinerja bisnis yang cukup bagus, dia perbankan yang kuat, ya. Dan dia bagi dividen dengan yield yang gede, ditambah dia masih punya prospek pertumbuhan bisnis jangka panjang itu masih cukup bagus, dan dihargai di valuasi yang cukup murah. Menurut gua ini peluang investasi yang menarik, gitu ya. Dan juga satu lagi katalis pertumbuhan untuk kedua perbankan ini, ya. Satu katalis pertumbuhan lagi itu adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP, yang mana itu akan jadi katalis pertumbuhan dana pinjaman, ya. Dan juga kalau dana pinjamannya bertumbuh, tentunya itu juga akan mendorong pertumbuhan pendapatan bunga untuk beberapa tahun ke depan untuk BBRI sama BMRI. Nah, untuk BBRI sama BMRI, harga wajarnya itu udah gue bahas di video yang ini. Teman-teman bisa tonton video yang ini untuk tahu berapa harga wajar BMRI sama BBRI. Ya, tapi intinya di harga sekarang, kedua saham perbankan ini lagi under value dengan margin of safety yang cukup besar. Oke, so itu dia ya, peluang investasi menarik di 6 saham yang lagi under value. Jadi 6 saham ini bisa teman-teman pertimbangin untuk kalian masukin ke dalam portofolio investasi jangka panjang kalian, ya. Kalian bisa pertimbangin lagi, tapi pastiin kalian do your own research, ya. Jadi pastiin kalian analisa lagi setiap saham tadi itu secara lebih mendalam, ya. Dan disclaimer on ya teman-teman, ya, ini bukan ajakan untuk jual beli saham. Jadi keputusan investasi itu 100% sepenuhnya ada di tangan kalian masing-masing. Kalian mau beli, kalian mau jual, itu kalian yang bertanggung jawab atas keputusan kalian, gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian suka sama video ini, teman-teman bisa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan kalian juga bisa kasih support Todopedia dengan scan QR yang ada di bagian bawah, ya, supaya kedepannya Todopedia bisa memberikan konten yang terbaik buat kalian dan bisa ngebantuin investasi kalian. Oke teman-teman, kalau gitu, gua pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.